Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita, Keca Kela Sembako. Channel yang selalu memberikan edukasi, motivasi, tips, dan cara bagaimana kita meningkatkan perkembangan toko sembako kita. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Seperti judul saya, kali ini saya akan coba bahas pembukuan sederhana di toko sembako. Jadi untuk teman-teman pejuang sembako, terutama teman-teman yang pemula, disimak terus video saya kali ini dan jangan di skip. Siapa tahu video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Kemudian sekiranya bermanfaat, mungkin dapat disebarluaskan, dapat di-share ke teman-teman atau orang terdekat Anda. Terima kasih sekali lagi buat teman-temanku yang sudah subscribe dan sudah setia mendukung channel Keca Kela Sembako. Semoga channel ini terus dapat berkembang dan terus dapat memberikan edukasi buat teman-teman sesama pejuang sembako. Pencatatan ataupun pembukuan di toko sembako itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat penting dan tentu saja tidak dapat kita lewatkan, tidak dapat kita sepelekan. Ini merupakan suatu tonggak atau suatu kunci keberhasilan sebuah toko sembako. Jadi teman-teman yang pemula apabila ingin berusaha di bidang sembako, tentunya Anda harus paham pembukuan, harus paham yang namanya pencatatan dan akuntansi. Karena segala sesuatu aktivitas di toko sembako semuanya harus dicatat, semuanya harus jelas, pendapatan dan pengeluaran semuanya harus jelas. Nah, teman-temanku sekalian, di toko Keca Kela Sembako sendiri kita punya 4 buku ya teman-teman. Kita punya 4 buku. Jadi pencatatannya saya sendirikan antara toko sembako, butik pakaian, terus juga briling, dan pembukuan barang masuk dan keluar. Seperti apa kira-kira teman-teman pembukuan di toko kami? Untuk sementara kami masih pakai cara manual ya teman-teman, karena komputer kasir dan mesin kasir kami masih sementara dirakit. Dan di toko Keca Kela Sembako sendiri kita punya 4 buku ya teman-teman. Kita punya 4 buku khusus untuk pencatatan toko, baik itu butik pakaian. Teman-teman, ini bukunya. Dan untuk buku sembako yang khusus barang harian, yang khusus barang-barang sembako, ini di buku yang warna biru, dan ini sudah buku yang ke-7 ya teman-teman. Ini sudah buku yang ke-7, yang lainnya sudah saya simpan. Oke, untuk pencatatan di toko Keca Kela Sembako sendiri seperti ini ya teman-teman, mungkin bisa ditiru. Nah, ini pencatatannya seperti ini ya. Seperti contoh ini, pada tanggal 29 Juli 2022 saldo laci ya. Jadi teman-teman, kita itu setiap kali uploadan, saya dengan kedua sepupu bersama suami saya, tiap kali kita upload jaga itu selalu ada saldo di laci ya. Jadi malamnya pas kita menghitung pendapatan, malamnya langsung kita sisihkan dari pendapatan itu saldo di laci. Gunanya saldo di laci ini yakni besoknya untuk menukar uang kecil yang akan dipakai di toko sembako. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saldo di laci, kemudian apapun transaksi yang dibeli oleh orang itu kita tulis ya teman-teman, seperti ini contohnya. Ini popok, terus kerepek tambah aqua 35.000. Kemudian ini nation ball 10.000. Pokoknya semua yang kita dapat hari itu kita tulis teman-teman, bahkan sampai dengan contoh seperti ini ya. Ini contohnya, ini snack Rp 1.000. Jadi sampai dengan snack yang
harga 1000-an juga kita tulis ya teman-teman, kita tulis. Nah ini pendapatan yang setelahnya. Nah ini kita lanjut di tanggal 30, saldo di laci 90.000. Jadi misalnya ini kita dapat 2.162.000. Dari 2.162.000 itu kita cabut uang kecilnya atau uang recehnya, kita langsung tulis untuk persiapan besok harinya, yakni saldo di laci 90.000. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Agar supaya apa? Kenapa harus saya tulis di sini saldo di laci? Laci itu tidak bisa kosong teman-teman. Apabila besok paginya ada yang berbelanja, apalagi pagi-pagi sekali jam 5:30 atau jam 6, itu biasanya mereka bawa uang yang besar-besar. Jadi untuk menjaga agar supaya kita punya kembalian, saya harus tulis ini saldo di laci. Jadi kita sisihkan yang uang recehnya itu untuk menjadi saldo di laci. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini contohnya, ini Nation, EC, snack, bumbu dapur tambah sagela 274, kerupuk Wilko 12.500, dan Kaubatita 76.000. Jadi semuanya teman-teman, transaksi semuanya kita catat. Nah untuk satu buku seperti ini saya bahagi 2 supaya dia menghemat buku. Dan saran saya untuk pencatatan, gunakan album yang besar seperti ini ya teman-teman. Nah kita lanjut di sini, kita tulis semua transaksinya. Nih, kita tulis semua transaksinya. Nah sampai ini kita dapat jumlah pendapatan kita 3.605.000. Nah besoknya lagi seperti itu, saldo di laci 116.500. Saldo di laci tergantung dari banyaknya uang kecil yang kita dapatkan pada malam itu ya teman-teman. Jadi uang kecilnya semuanya kita bikin saldo di laci. Nah untuk rekapan tiap bulan, jadi ini rekapan yang tiap hari ya teman-teman. Untuk rekapan yang tiap bulan seperti ini contohnya. Jadi awal mula saya bikin toko itu, saya buka toko sembako itu setiap tanggal 18. Jadi saya awal mula buka toko sembako itu tanggal 18 ya teman-teman. Jadi setiap tanggal 18 bulan berjalan, saya itu melakukan rekapan. Untuk butik ya teman-teman, kita lanjut untuk pendapatan butik. Ini buku butik karena sudah saking lamanya, ini buku sudah hampir 2 tahun, sudah 1 tahun lebih. Masih waktu itu nih sudah lecek begini ya teman-teman. Sampulnya sudah hilang. Waktu itu saya masih punya karyawan, sampai dengan sekarang bukunya masih bertahan. Kalau yang buku sembako ini saya sudah 7 kali ganti, sudah 7 buku dengan ini. Nah ini pendapatan butik seperti ini ya, pendapatan butik. Nah selain saya menjual pakaian, saya juga menjual perlengkapan ulang tahun ya teman-teman, seragam sekolah. Nah ini seperti ini contohnya. Kalau buku butik saya tulis seperti ini, hampir sama juga dengan buku sembako tadi, tanggal 24/7/2002. Tirai ulang tahun 35.000 balon ulta. Jadi di sini yang item-item yang laku. Terus ini jumlah nominalnya, dan ini jumlahnya 387. Jadi butik pendapatannya sangat kurang sekali ya teman-teman, karena masih slow moving, kecuali kayak ini. Ini saya menjual seragam sekolah pada tanggal 19/7/2002. Ini pendapatannya agak meningkat 1.430.000. Jadi nanti kalau pada saat saya tengah malam mau rekapan, pendapatan butik ditambah dengan pendapatan toko sembako, saya jumlahkan, itulah pendapatan saya dalam. Teman-teman, ini adalah buku Briling. Jadi di Kecakela Sembako kita punya Briling atau BRI Link. Saya juga punya bukunya tersendiri. Ini khusus untuk transaksi Briling ya teman-teman. Ini transaksi Briling, saya gunakan buku seperti ini, hampir sama juga dengan dengan buku toko sembako dengan buku butik.
Nah, seperti ini contohnya hari Rabu tanggal 9/12. Ini transfer BRI 800.000, administrasinya 10.000. Ini nama yang transfer ya, Papa Agil. Jadi teman-teman, biaya adminnya setiap hari saya rekap. Kayak ini hari Rabu 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000. Nah, ini seperti ini teman-teman, saya akumulasikan setiap jumlah admin yang saya terima per harinya seperti ini. 85.000 saya tambah 50.000 ditambahkan lagi dengan 75.000 dan seterusnya sehingga menghasilkan jumlah admin di bulan Juli 2.340.000. Lalu kita masuk pada bulan Agustus. Kita lihat pendapatan adminnya. Admin itu yaitu administrasi yang dibebankan kepada nasabah ketika mereka melakukan transaksi ya teman-teman. Jadi setiap hari saya rekap, setiap hari saya hitung, dan setiap bulan saya rekap. Nah ini contohnya jumlah admin di bulan Agustus itu meningkat menjadi 2.905.000. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya catat semuanya lengkap sehingga saya bisa tahu. Kemudian jumlah admin ini setiap bulannya saya rekap. Jadi saya bisa tahu seperti contoh yang untuk butik tadi. Jadi saya bisa tahu teman-teman pendapatan saya meningkat atau menurun, apa yang menjadi kendala, jadi bisa langsung saya perbaiki.